Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sampai saat ini tetap setia menyertai kita. Karena Dialah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Dan kasih-Nya begitu besar bagi kita, sehingga Ia rela mencurahkan darah-Nya untuk menebus dosa kita. Karena itu mari kita naikkan syukur melalui pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita sama-sama menyembah Dia, karena Dia layak disembah. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Kau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh hati kami bersuka cita Tuhan. Kami datang dengan membawa suatu kerinduan, yaitu kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Urapi kami Bapa. Kami buka hati kami. Kami mau memuji, kami mau memuliakan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya ada damai sejahtera, ada sukacita yang mengalir dalam hidup kami. Dan saat ini Engkau sudah pulihkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang di rumah ikut memuji Tuhan. Karena di dalam pujian ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih jemaat GBT Kristus Penolong. Pada hari ini adalah hari di mana kita menaikkan ibadah kita masing-masing di rumah. Karena itu biarlah kita lebih fokus kepada Tuhan di dalam hal ini. Saya membacakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6 yang mengatakan demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu,
dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, dengan adanya ayat ini membuat kita mantap dalam iman untuk selalu berharap kepada Tuhan saja, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam menghadapi masalah persoalan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Seperti yang sekarang kita alami, kita semua harus beribadah di rumah masing-masing. Jadi kita kumpul dengan orang tua, dengan suami, istri, anak-anak. Jadi kita satukan hati kita dan percaya bahwa Tuhan yang berfirman tadi tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian, janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, Aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Sebab itu kita harus berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang manusia dapat lakukan terhadapku. Demikian memantapkan iman kita dalam ayat ini. Fokus, jangan takut. Jangan takut dengan situasi, dengan keadaan, dengan apapun yang terjadi sekarang ini. Kita diharapkan untuk memantapkan iman kita, fokus kepada Tuhan. Karena Dia selalu menyertai kita, Dia selalu membimbing kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, takut akan Tuhan itu adalah perilaku hidup orang yang beriman. Karena kita tidak berharap kepada dunia, kita tidak menaruh harapan kepada manusia dalam dunia ini. Mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan yang berjanji tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Karena itu, biar kita fokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Dalam situasi yang demikian ini, biar kita selalu berharap kepada Tuhan saja dan tidak mengandalkan manusia. Seperti di dalam Mazmur pasal 91 pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berkata, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang buruk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan menyelimuti kita di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam ini. Puji Tuhan, di mana kita tidak dibiarkan untuk berkumpul bersama, tetapi kita diminta untuk tinggal di rumah, beribadah di rumah. Mari kita berdoa
untuk semua saudara-saudara kita yang sedang dilanda penyakit COVID-19 agar dikuatkan imannya, dan kalau yang sudah kena dapat disembuhkan dengan secepatnya. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan membiarkan umatnya yang taat beribadah kepadanya. Karena itu biarpun kita di rumah saja, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah penolong kita. Sungguh Dia tidak akan membiarkan kita. Dengan demikian iman kita akan lebih dikuatkan sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut kepada apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Ada ayat yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang terjadi menimpa diri umatnya adalah biasa saja. Tetapi dalam pencobaan itu Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan menghendaki agar kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan dengan demikian iman kita dikuatkan, dimantapkan, sehingga kita tidak perlu merasa takut, karena Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah pelindung kita yang maha kuasa, yang penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Cobaan ini biar kita terima dengan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia sungguh sangat mengasihi kita. Puji Tuhan, demikian sedikit renungan firman Allah ini buat kita, kiranya memantapkan iman kita bersama. Kematian jangan kita takuti, sebab tanpa virus corona pun kalau sudah wayai kita akan mati, pasti sudah mati. Tetapi Tuhan punya maksud yang baik dengan peristiwa ini, biar kita mantapkan iman kita kepada Tuhan dalam mengabdi kepadanya dan mencintai Dia di dalam segala hal. Puji Tuhan, mari saya ajak kita semua berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang besar ini. Pagi ini Tuhan, kami hampiri Engkau dengan mengucap syukur kepadamu karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sedikit firman-Mu. Tapi kiranya firman yang kami terima ini akan menguatkan hati kami, menguatkan iman kami untuk selalu berharap kepada Tuhan semata. Puji Tuhan, lindungilah umat-Mu semua, pagari oleh malaikat-malaikat-Mu selalu, dan naungi kami semua, jauhkan mara bahaya, penyakit yang mematikan ini, Tuhan kiranya menjauhkan dari kami semua. Terima kasih, kami berdoa kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penolong kami yang Maha Kuasa. Haleluya. Amin.